Hi, and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. Selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Haleluya. Senang sekali kalau pada sore hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kami juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan ibadah ini secara online. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya kita satu dalam kasih Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita, bisa tengok kanan kiri, muka, samping, depan, belakang. Berikan senyum yang terbaik karena Tuhan kita Allah yang baik. Dia Allah yang setia. Haleluya, saya percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dan siap melawat kita pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama, sehati kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan sementara kami datang menaikkan setiap pujian kami. Engkau hadir Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Kami mau membuka hati kami Tuhan untuk setiap lawatan Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu Tuhan, sukacita, pengharapan yang baru. Kami percaya Tuhan berikan di tengah-tengah kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Mari kita bersukacita Bapak Ibu Saudara, kita bisa bertepuk tangan, kita masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia dipasang kakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia dipasang kakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan itu Tuhan yang baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau merasakan kehadirat-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami rindu selalu diam di dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa memenuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita rasakan hadirat Tuhan. Hadirat
dengan lembut jemaat hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan. Sekali lagi jemaat pujikan dengan lembut hadirat-Mu Tuhan. Setiap kami, mari sama-sama kita katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Glory haleluya. Kami rindu selalu diam dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu yang begitu indah. Nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Raja di atas segala raja. Nama yang ajaib, nama yang mulia. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang heran, Allah yang mengasihi kami ya Tuhan. Betapa ajaib Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam pergumulan, di dalam kehidupan yang sedang kami jalani ini Tuhan. Sungguh lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena kami tahu Tuhan hanya di dalam hadirat-Mu, hanya dekat dengan Engkau kami akan dikuatkan, kami akan dipuaskan, kami menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Kami menemukan sukacita, damai sejahtera, kepuasan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini ya Tuhan. Sungguh indah hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu yang membangunkan kami, hadirat-Mu yang memulihkan kami, hadirat-Mu yang menyadarkan kami betapa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Karena itu sore hari ini biarlah kami mau duduk untuk makan kebenaran firman-Mu yang adalah roti kehidupan itu sendiri. Kami akan dipuaskan, dikenyangkan, diubah, dan dibentuk Tuhan sebagaimana Tuhan mau. Bicara bagi kami ya Tuhan, bukan perkataan manusia yang kami dengar, tapi biarlah perkataan Roh-Mu yang kudus yang akan melayani setiap kami, membuka hati dan pikiran kami, biarlah benih kehidupan kami dapat tertanam di dalam hati kami dan berbuah berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan pada Tuhan saudara. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pada hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus karena memang kita tiba masuk di bulan yang ke-12 saudara. Bulan terakhir dari tahun 2021. Wah, haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya. Siapa yang menyangka ya saudara, kita semua dipelihara Tuhan dengan sangat ajaib. Amin saudara. Sangat ajaib sampai kita tiba di penghujung tahun ini saudara. Dan di awal bulan Desember ini saya akan mulai khotbah Natal berseri. Jadi sepanjang bulan Desember kita akan dengar khotbah-khotbah Natal. Kita akan benar-benar masuk dalam suasana dan kita menghargai, mensyukuri Tuhan kita yang sudah menjadi manusia, datang dan lahir menjadi manusia, bahkan taat sampai mati memberikan nyawanya dan bangkit bagi kita manusia. Puji nama Tuhan saudara. Pada hari ini kita akan melihat Yusuf ayah daripada Tuhan Yesus. Nah saudara, sebelum kita lebih lanjut, kita semua mengerti dan kita tahu bahwa di dalam hidup ini walaupun kita hidup di Amerika atau di Indonesia atau di tempat-tempat lain, ada satu waktu dalam hidup kita saudara di mana kita memikirkan hal-hal yang akan datang, memikirkan hal-hal yang tidak terduga. Karena itu kita pasti mungkin ada Bapak Ibu yang sudah melakukannya atau mungkin yang sedang berencana melakukannya. Ada satu saat di mana kita harus
bikin surat atau pernyataan bahwa jika satu kali kita orang tua, papa atau mama itu dipanggil Tuhan apapun caranya, kita sudah tahu bahwa anak-anak kita ini akan terurus dan akan mempunyai guardians, ya. Namanya orang yang akan look after our own kids, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara termasuk saya yang anak-anaknya juga masih kecil. Kita berpikir kalau nanti ada sesuatu terjadi, kita tahu anak-anak kita nih punya guardians gitu loh, punya orang tua pengganti kita. Nah, kalau bicara soal ini ya Saudara, maka kita akan berpikir dan kita akan mempersiapkan dengan serius, sungguh-sungguh, dan kita akan milih orang yang memang tepat ya Saudara, orang yang memang tepat. Kita nggak milih orang-orang yang sembarangan karena yang pertama kita harus tahu, kita harus percaya dan segala sesuatu Saudara. Jadi kita tahu bahwa untuk hal tersebut bukanlah hal yang main-main gitu Saudara. Dan karena itu kita lihat bahwa apabila kita melihat Allah Bapa di surga, Dia mau menyerahkan anaknya untuk dilahirkan sebagai manusia, maka Bapa di surga juga Allah Bapa sudah merencanakan dan sudah memang dipersiapkan siapa orang yang akan menjadi orang tua daripada Tuhan sendiri yang akan dilahirkan jadi manusia. Nah, kalau kita berandai-andai ya Saudara, berandai-andai. Jadi misalnya saudara atau saya, kita misalnya ada di posisi Tuhan. Ada di posisi Tuhan. Kita akan berpikir, contohlah taruhlah biar singkat ya. Misalnya saya pikir oke, saya akan cari seorang rabbi, seorang rabi yang memang dia ada jabatan kepala, jadi ada pengaruh dan juga hidupnya sudah terjamin. Jadi anak-anak atau apabila saya mengutus Tuhan Yesus, jadi saya udah tahu wah ini orang tuanya bagus. Nah namun saudara, hari ini kita akan mau melihat bagaimana Tuhan memilih Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria. Nah, di dalam kitab Injil Matius, ini ayat yang menjadi ayat dasar kita pada hari ini. Injil Matius 1 ayat 18 dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kita akan baca beberapa ayat setelah ayat 18, namun saya akan mengajak saudara melihat yang pertama, bahwa firman Tuhan itu sungguh ajaib saudara. Sungguh ajaib dan dahsyat. Dari satu ayat ini aja ya, kita bisa kupas banyak hal. Kita dapat melihat banyak hal. Karena kalau saya ajak saudara lihat di dalam translasi dari bahasa Inggris, itu jadi jauh lebih artinya lebih kompleks ya saudara. Dikatakan seperti ini. Now the birth of Jesus Christ was as follows. Bahasa Indonesianya nggak ditulis, tapi ditulis begini. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Bahasa Indonesianya nggak cukup jelas, tapi bahasa Inggrisnya nih luar biasa saudara. Jadi setelah betrothed itu tunangan ya saudara. Setelah bertunangan, sebelum mereka bersama-sama menjadi suami istri ya, Maria sudah hamil karena Roh Kudus. Nah ini terletak konflik yang cukup banyak karena sebelum jadi suami istri sudah hamil. Nah ini satu kondisi yang tidak baik saudara. Kondisi yang akan menjadi masalah bahkan mempertaruhkan nyawa. Karena pada saat itu kalau ketahuan seperti misalnya calon pengantinnya itu sudah hamil saudara, maka suami punya dua hak. Yang pertama dia bisa menyatakan secara publik dan akhirnya istrinya bisa dirajam batu sampai mati. Jadi udah dipermalukan,
bisa dirajam sampai mati. Yang kedua, bisa secara kekeluargaan, secara diam-diam dinyatakan hanya beberapa saksi bahwa sudah tidak menikah. Nah, kita akan masuk pelan-pelan ya saudara. Hal yang pertama, saya ajak saudara, mengapa kok Yusuf dan Maria? Mengapa Yusuf dan Maria? Karena dikatakan di situ, Tuhan katakan seorang wanita muda. Nama Maria nggak pernah disebut saudara. Nama Yusuf nggak pernah disebut. Tapi dikatakan seorang perawan. Pada masa itu banyak perawan saudara. Banyak wanita-wanita yang perawan tuh banyak. Tapi kenapa harus Maria? Dan kenapa harus Yusuf? Karena ada banyak juga pemuda-pemuda yang memang baik-baik pada saat itu. Tapi kenapa dikatakan kenapa Yusuf dan kenapa Maria? Di dalam kitab perjanjian lama Yesaya, Nabi Yesaya sudah bernubuat. Baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kami melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah saudara, pada saat itu kita lihat kenapa Tuhan memilih Yusuf dan memilih Maria. Nah saya mau katakan saudara, Maria dan Yusuf mereka bukan superhuman. Mereka bukan manusia yang baik, manusia yang hebat, manusia yang luar biasa. Bukan saudara. Mereka sama seperti kita, manusia juga, Yusuf dan Maria. Tetapi apa yang terjadi adalah Tuhan telah memilih mereka. Amin saudara. Tuhan telah mendatangi mereka, malaikat Tuhan mendatangi Maria. Tuhan sudah memilih Maria dan memilih Yusuf. Dan Tuhan yang memilih adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang maha kuasa. Amin saudara. Maria dan Yusuf manusia biasa. Saudara dan saya, kita ini manusia biasa. Kalau saudara hari-hari ini, saat-saat ini masih bisa menikmati hidup, masih bisa ketemu keluarga, masih bisa kita enjoy semuanya. Saudara masih mendapatkan respect orang lain, kehormatan, masih punya pekerjaan dan segala macam. Semua itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena siapa kita, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Saya dan saudara kita ini tidak ada apa-apanya. Sama seperti Yusuf dan Maria. Mereka bukan istimewa, tapi setelah mereka dipilih, mereka jadi istimewa. Amin saudara. Setelah dipilih itu yang buat perbedaan. Kita kalau nggak dipilih Tuhan, kita sebenarnya sudah dihukum saudara. Amin. Kita kalau nggak didatangi Tuhan menjadi manusia, kita kalau nggak mendapatkan anugerah keselamatan, nggak ada istimewanya kita. Termasuk saya saudara. Saya juga sadar kalau ada banyak kali kadang-kadang hamba Tuhan juga hidup on the edge, di ujung. Ada banyak orang kasih compliments, pujian dan segala macam. Tapi gak sedikit juga yang akhirnya mendewakan hamba-hamba Tuhan. Kita ini sama. Kalau sekali Tuhan sudah angkat urapan hikmat daripada Tuhan, Tuhan angkat, selesai kisah saya. Selesai dan di situ aja udah. Jadi kita ini gak ada yang istimewa saudara. Gak ada yang istimewa. Kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, kalau Tuhan tidak memilih kita, maka kita bukan siapa-siapa. Amin saudara, tidak ada istimewanya dengan kita. Tapi karena dia sudah pilih kita, dia sudah mendatangi kita, dia sudah mati buat kita, dia sudah bangkit bagi kita, disitulah kita menjadi istimewa. Amin saudara, bukan karena kebaikan kita, tapi karena Tuhan yang baik bagi kita. Amin. Tuhan yang mengasihi kita. Karena itu aja. Yusuf dan Maria sama. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka juga tidak bisa posisi mereka sama dengan Tuhan. Tidak bisa posisi mereka melebihi manusia sama. Tapi apa yang membuat mereka diistimewakan Tuhan?
Sama seperti Rasul Paulus dan lain-lain, bukan karena kehebatan atau kebaikan mereka saudara. Tapi semata-mata mereka dapat anugerah daripada Tuhan. Amin. Kita semua dapat anugerah daripada Tuhan. Coba katakan kiri kananmu, kamu dapat anugerah daripada Tuhan. Nah, mungkin Mas Nano bisa lampunya dinyalain aja semuanya ya, ada yang mati ya. Terima kasih. Jadi kita tahu sekarang mengapa Yusuf dan Maria, karena Tuhan memilih mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita masih bisa menikmati hidup, kita masih bisa merasakan anugerahnya, karena kebaikan Tuhan semata-mata bagi kita saudara. Yang kedua saudara, kelahiran Yesus menyatakan adanya pengharapan yang sejati. Kalau kita lihat dari perjanjian lama, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, mereka sudah menyatakan kelahiran anak yang akan menjadi juru selamat. Kelahiran juru selamat sang Mesias yang mereka tunggu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Ribuan tahun sebelumnya. Dan saya percaya kalau misalnya ada orang Yahudi atau orang Israel yang bilang, wah kelihatannya mereka sama seperti kayak tetangga saya atau teman saya yang tiba-tiba mengaku juru selamat dan lain-lain. Memang kalau dari sisi situ kita pikir, oh bisa juga seperti itu. Tapi saudara kita jangan lupa bahwa kelahirannya sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Dan orang Yahudi itu punya kebiasaan dari umur sekian sampai dia 18 tahun mereka harus belajar dengan antusias mengenai Taurat Tuhan. Dan di dalam Taurat Tuhan ini saudara akhirnya kita dapat orang-orang yang belajar Taurat ini mereka akan belajar lihat oh memang. Tapi memang kalau ada orang yang tidak mendapatkan nubuatan ini yang belum mengerti, memang itu hal yang berbeda saudara. Tapi kita katakan di sini bahwa dari Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan. Dan untuk itulah yang dikatakan di situ bahwa sesungguhnya waktu akan datang demikian firman daripada Yahweh. Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja bijaksana dan melakukan keadilan. Sepanjang hidup manusia saudara, yang namanya pengharapan tidak akan ada pernah pengharapan yang sejati. Manusia bisa saja menaruh pengharapannya kepada siapapun dan apapun, tetapi itu bukan merupakan pengharapan yang sejati. Karena apapun dalam dunia ini akan berubah, akan binasa, akan lenyap. Manusia juga seperti itu, kita taruh pengharapan dengan manusia bisa berubah. Dan itu yang harus kita pahami bahwa sepanjang sejarah hidup manusia akhirnya Tuhan menyatakan pengharapan yang sejati. Memberikan manusia inilah pengharapan yang sejati itu. Bahwa akhirnya manusia akan mendapatkan juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa saudara. Yang ketiga kita bisa lihat Yusuf dan Maria bertunangan. Nah tadi kita baca ayat ini ya saudara. Kelahiran Yesus, after his mother Mary was betrothed, bertunangan dengan Yusuf. Sebelum mereka menjadi suami istri. Nah saya akan bagikan kepada saudara hari ini. Di dalam adat budaya orang Yahudi. Yang namanya pernikahan itu terdiri dari 3 tahap. Terdiri dari 3 tahap saudara. Betrothal itu apa tadi saya bilang tunangan ya. Jadi ada masa pertunangan, ada masa persiapan, dan ada pesta pernikahan. Ini 3 tahap. Nah masa pertunangan itu mempunyai bobot yang sama dengan menikah. Kalau sekarang kan kita tunangan gitu ya misalnya berapa lama lah. Oh berapa bulan, 1 tahun lebih. Kalau ada ketidakcocokan batal. Kalau saat itu nggak bisa dikatakan batal. Mereka harus bercerai. Karena sama sahnya dengan orang menikah. Itu bertunangan. Nah masuk di dalam, nah kita masuk sini ya, pernikahan Yahudi masa pertunangan.
Jadi sama sahnya dengan orang menikah saudara. Masuk ke dalam masa persiapan. Masa persiapan ini 12 bulan. Yang laki dan yang perempuan tinggalnya berbeda. Yang perempuan tinggal dengan orang tuanya. Yang laki juga begitu. Tetapi untuk yang laki saudara, dia mempersiapkan pernikahannya. Mempersiapkan 2 bulan, 12 bulan itu persiapan. Dan saudara tahu pada waktu pesta pernikahan itu pestanya kan 7 hari. Jadi mereka nih siapin semuanya. Mereka bikin makanan dari main course sampai semuanya. Kalau kita mau ada apapun di gereja ini kita harus ngasih tahu orang-orang yang bertanggung jawab seperti mungkin Ibu Linda, Ibu Esther, siapapun yang membantu, Ibu Lilian, jauh-jauh hari kan saudara. Tapi jauh-jauh hari, kalau ini mau menikah 12 bulan. Jadi mereka bikin semuanya, dari makanan, bahkan dari baju. Dijahit semua, yang nganterin, semuanya itu dipersiapkan. Bahkan dari yang tidak ada sampai ditanam, oke tumbuh sampai buahnya ditunggu gitu. Oh kita ada dessert apa, oke sampai begitunya. Sampai juga kita tuker di pasar, di marketplace. Jadi kita punya misalnya, oh kita punya ayam banyak, kita tuker ayam, kita butuhnya apa, kita tuker. Seperti itu saudara. Itu masa persiapan 12 bulan. Masa persiapan dan bukan hanya itu, yang laki harus mempersiapkan rumah. Jadi bukan hanya masalah technicality, tapi masalah rumah juga. Yang laki-laki sudah harus mempersiapkan rumahnya. Jadi dari situ baru kita masuk pesta pernikahan. Nah pesta pernikahan pengantin laki-laki akan punya iring-iringan ya saudara. Pergi ke rumah yang calon pengantin wanita. Nah kalau kita seperti adat-adat orang Asia atau orang Indonesia, orang Chinese semua kan kita ada banyak biasanya yang kita lakukan juga. Salah satunya ada masuk minta, kita bawa, kita punya, nanti saya akan jelaskan di situ saudara. Bisa ada upacara teh dan lain-lain, macam-macam. Nah ini juga begitu, jadi yang pengantin pria akan pergi dengan rombongannya dan saudara mengerti, perginya tuh sore hari. Ini yang saya menariknya saudara. Sore hari dan yang perempuan harus pakai lilin, pakai pelita. Makanya saudara ingat ya, perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ya. Pelitanya kan mati. Itu semua ilustrasi mengenai kita harus siap untuk kedatangan Tuhan. Kedatangannya dia itu seperti mempelai laki-laki. Kedatangannya seperti pencuri malam-malam. Kalau kita di Asia kan siang-siang dong. Iring-iringan, amplop merahnya udah banyak segala macam. Kalau mereka malam. Makanya dibawa itu. Pakai pelita, dibawa sebuah. Yang di pihak keluarga wanita mereka juga tunggu pakai pelita itu. Jadi ini memang gambaran yang sangat nyata tentang bagaimana nanti Tuhan datang tuh kita harus mempersiapkan hati, iman kita, hidup kita seperti pelita itu tetap nyala saudara. Ini makanya luar biasa menariknya adat pernikahan Yahudi ini. Nah setelah 12 bulan baru mereka sampai ke situ dan pestanya 7 hari saudara. Nah kita lihat ini bahwa tadi kita katakan Yusuf dan Maria bertunangan. Nah mereka, jadi urutannya gini ya saudara ya, setelah Maria dan Yusuf bertunangan, Maria pergi karena malaikat Tuhan datang kepada Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Saat itu manusia tuh belum ada konsep, gambaran, pengertian Roh Kudus tuh apa. Apa sih Roh Kudus tuh apa? Enggak ada. Sama seperti zaman dulu masih belum kuda ada, mungkin masih jadi barang mewah. Kuda aja barang mewah ya. Kalau semua masih pakai keledai dan lain-lain. Coba kita ngomong mengenai mobil Tesla, mereka nggak ngerti pasti. Apalagi itu pakai kalkulator. Kata-kata kalkulatornya juga nggak ada mudeng saudara. Sekarang kalau kita bilang nanti kita mau ngomong apa ya, susah ya. Liburan di Mars ya mungkin aja nanti ada. Atau ada orang bilang iya nanti ada AI dan pikiran kita bisa ditransfer ke sebuah hard drive. Nanti bisa ada di situ tapi fisiknya nggak ada. Segala macam yang kita nggak pernah tahu. Tapi firman Tuhan katakan
sebelum Tuhan datang, pengetahuan manusia akan meningkat luar biasa. Akan meningkat luar biasa. Jadi saya nggak menutup kemungkinan bahwa kepintaran manusia akan mampu memindahkan memori dan pikiran otaknya ke dalam sebuah benda. Karena Tuhan katakan pengetahuan akan meningkat luar biasa. Nanti ada satu titik di mana Tuhan datang karena manusia udah mau menjadi Tuhan. Masa-masa ini kan ada banyak dari dulu juga manusia mau jadi Tuhan. Tapi ada tiba satu titik. Tapi saudara katakan pada saat itu Maria nggak tahu Roh Kudus. Apa? Dia bingung. Jadi setelah dia tunangan nih saudara ya. Setelah tunangan dia pergi ke dia punya bibi kan. Sama uncle. Zakaria sama Elizabeth. Dia pergi ke situ. 3 bulan dia habiskan di situ. Jadi ini kronologinya 3 bulan dia habiskan di situ. Dan Yusuf mempersiapkan masa 12 bulan ini. Mempersiapkan. Setelah 4 bulan Maria kembali ke Nazaret. Nah nanti kita lanjutkan lagi. Nah dari situ saudara yang keempat siapa juga Yusuf? Yusuf ini saudara seorang yang tidak banyak bicara, seorang pemuda. Kalau Maria itu diperkirakan umurnya ya saudara sekitar 13 sampai 15 tahun. 13 sampai 15 tahun Maria punya umur. Yusuf diperkirakan 17 sampai 20 tahun umurnya Yusuf. Masih sangat muda. Masih sangat muda. Saya umur segitu sih, bodoh banget lah. Pokoknya ya orang yang ya begitulah, sombong, arogan, ya masih inilah. Umur segitu saudara, masih sangat muda. Namun dikatakan dalam firman Tuhan, Joseph is a righteous man. Artinya dia tumbuh di dalam budaya dari orang Yahudi yang mempelajari Taurat. Jadi Yusuf di dalam hatinya juga dia mengharapkan Mesias. Dia tahu Mesias, dia tahu. Dia bukan orang yang tidak mempelajari Taurat, dia orang yang mempelajari Taurat. Yusuf orang yang sebenarnya jarang bicara, jarang ngomong gitu ya saudara. Tapi orang yang pekerja keras, orang yang memang kerja, yang memang menyatakan kasihnya tuh dengan perbuatan. Lebih kebanyakan seperti itu. Jadi kita lihat di sini bahwa Yusuf seorang yang sederhana, orang yang lahir di Bethlehem namun besar di Nazaret. Jadi sama, orang yang lahir di Bethlehem namun besar di Nazaret. Makanya waktu lagi ada sensus dia kembali ke Bethlehem. Karena dia orang Bethlehem. Walaupun besar dan bertumbuh banyak di Nazaret saudara. Nah Yusuf juga seperti itu, dia kalau lihat ya, dia dikatakan tukang kayu. Tapi kalau lihat daerah Nazaret, Bethlehem situ saudara, tidak begitu banyak kayu sebenarnya, tetapi lebih banyak batu. Jadi dia ini craftsman, kalau bahasa Indonesia apa tuh ya? Craftsman, orang pengrajin. Dia bukan pengrajin, bukan hanya pengrajin kayu, tapi pengrajin batu-batu. Karena gak banyak pohon sebenarnya, yang banyak batu. Walaupun ada juga kayu dan lain-lain, tapi dia nih pengrajin, dia bisa bikin apa aja. Bisa ada kemungkinan dia ini kontraktor, bisa bangun rumah dan lain-lain. Tapi dia ini orang yang pekerja, orang yang get things done. Orang yang benar-benar gak banyak, langsung cet. Yusuf orang yang paling sederhana saudara. Nah saya mau ajak kita lihat, Yusuf tuh sebenarnya dikatakan anak daripada Yehuda. Dia tuh keturunan langsung dari Raja Daud. Kalau saudara bisa kelihatan di depan ya. Dari awal ini kita lihat Adam dan Hawa punya anak, Kain dan Habel, Habel kan dibunuh ya. Langsung Tuhan memberikan anak satu lagi buat Hawa, namanya Set. Dari Set inilah turun terus ke bawah Nuh. Anaknya Nuh, 3 orang, siapa aja saudara? Sem, Ham dan Yafet. Tapi dari keturunan Sem. Dari Sem ini turun ke bawah, turun sampai masuk ke Tera. Tera nih papanya Abraham. Dari Abraham punya anak Ishak dan Yakub. Nah Yakub ini punya istri ada 4 ya. Ada yang sebenarnya istri resminya 2, Lea dan Rahel. Tapi Zilpa dan Bilha ini pembantu-pembantunya Lea dan Rahel.
Jadi kita lihat dari Lea ini dilahirkan yang namanya Yehuda. Dari Yehuda ini turun jadi Isai, papanya Daud. Dari Daud ini. Nah, waktu Daud dengan Batsheba, Daud melahirkan Salomo, Batsheba ya melahirkan Salomo. Batsheba melahirkan Salomo dan Batsheba melahirkan Nathan. Secara garis hukum, Yusuf anak daripada papanya namanya Yakub di sini. Yakub itu masih keturunan-keturunan dari Salomo. Walaupun setelah Yekonya ini keturunannya dikutuk Tuhan. Marah, ada kejadian. Saya nggak mau terlalu lama di sini. Jadi dari sini akhirnya dilanjutkan kepada Abihud, Elyakim, terus sampai Yakub, papanya Yusuf. Secara garis hukum. Dari Salomo sini saudara. Ini si Yusuf. Tapi Maria, dia dari anaknya dengan Nathan. Terus Zerubabel sampai ke orang tuanya Maria. Sebenarnya orang tua Maria tuh mamanya namanya Hana. Papanya namanya Yoakim, alias nama pendeknya dipanggilnya Eli. Secara adat dipanggil Eli, tapi papanya namanya Yoakim, mamanya namanya Hana. Nah waktu mereka baru menikah, papa mama Maria, Hana belum sulit punya anak. Selalu ceritanya begitu saudara. Sulit punya anak. Jadi akhirnya Tuhan Yoakim puasa. Setelah puasa Tuhan kasih anak namanya Maria. Di sini tulis menantunya Yusuf. Tapi papanya namanya Yoakim atau Eli. Jadi kita lihat dia masih keturunan saudara. Bagaimana Tuhan yang kita sembah itu ya. Dia orchestrate dan mengarrange sejarah manusia tuh demikian luar biasa. Dari keturunannya. Jadi kalau kita minggu-minggu lalu kita bicara Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, memang benar. Lewat kelemahan manusia, kesalahan manusia, Tuhan asalkan manusia bertobat, Tuhan bisa pakai lagi saudara. Tuhan gak pandang masa lalunya itu seperti apa. Bicara masa lalu saudara, ini dalam bahasa Inggrisnya, bicara mengenai masa lalu, di atasnya Daud itu ada 4, bukan di atasnya, ya di atasnya Daud sampai masa Daud ya, ada 4 wanita total. Dan 4 wanita ini bukan wanita baik-baik. Dan itu juga ditulis oleh Alkitab. Alkitab itu luar biasa. Yang baik disebut menjadi baik, maksudnya dinyatakan sebagai baik. Yang jelek dinyatakan sebagai jelek, sebagai kesalahan. Ditulis semuanya, gak ada yang ditutup-tutupin. Kalau ada orang nulis biografi atau apa kan biasanya tim editor atau yang lain, tim marketing kan lihat juga dong. Ya kita bikin sesuatu lah di situ biar bukunya laku, ya kan. Kalau perlu dikasih sandiwara bohong ya bohong, dikasih kalau nggak perlu diceritakan yang jelek nggak usah. Tapi kalau Alkitab sampai saat ini number 1 best selling books itu tetap Alkitab. Nggak ada yang bisa nandingin. Kita lihat dari Tamar. Tamar nih menantunya Yehuda. Tamar keluar, dia pakai selenda atau pakai tutupan muka apa segala macam. Dipikir Yehuda nih kayak pelacur. Dipakai, gak taunya nanti dia bilang, oh anak saya ini anaknya dari Yehuda. Dia ada maksud gak baik. Jadi ini juga bukan perempuan baik saudara. Perempuannya bisa menggunakan orang lain. Kebaikan orang lain digunakan. Nah itu. Yang kedua, Ruth. Ruth itu siapa? Ruth itu orang Moab. Saudara lihat keturunan Moab. 2 anak perempuan kandung berhubungan sama papa kandungnya. Lot punya anak. Itu namanya orang Moab. Moab itu nama daerah. Tapi orangnya sebenarnya orang Amnon. Tuh bayangin. Kok bisa masuk di dalam garis keturunan Tuhan Yesus itu loh. Orang perempuan begitu kok ditulis. Belum lagi Rahab nih. Waktu mata-mata dari Israel, saudara lihat waktu ke Kanaan kan. Dia kan juga bukan hanya dia pelacur, dia pimp. Dia apa sih namanya germok gitu loh saudara. Orang memang bisnisnya begitu. Dan Batsheba.
Waktu Daud main ke atas tingkat rumahnya, dia ngelihat Batseba mandi. Lihat aja ya udahlah. Tapi yang salah, dia suruh orang panggil. Wah ya udah, selesai di situ saudara. Tapi saudara lihat ya, 4 orang ini ada di dalam silsilahnya Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan gak ngelihat kesalahan kita yang lalu, kegagalan kita, kelemahan kita. Tapi kalau kita mau datang sama Tuhan, kita mau minta ampun, kita berserah, Tuhan rubah hidup kita luar biasa. Amin saudara? Tuhan rubah hidup kita. Asal kita tahu, kita bertobat sungguh-sungguh. Bertobat bukan cuma bilang sorry saudara. Kadang-kadang orang bilang maaf, sorry itu cuma untuk menghindar. Menghindar daripada ntar lu cerewetin gue terus, gue bilang sorry aja. Bisa. Tapi pertobatan adalah proses. Amin saudara. You harus lihat bahwa yang you lakukan itu kesalahan. Bukan terus mau merasa membenarkan sikap you, gak bisa. Mesti tahu bahwa I did something wrong. Tuhan saya salah. Itu kuncinya di situ. Tuhan kita maha pengampun saudara, maha pengampun. Kita kuncinya yang penting kita datang, Tuhan maafkan. Daud sampai sekarang dibilang orang yang paling dekat sama hatinya Tuhan itu gimana saudara ceritanya. Ini cerita dia tuh lebih hebat dari drama Korea. Dia berzina dengan, itu kan Batseba masih istrinya orang lain. Dia berzina, bagaimana dia atur sampai suaminya mati. Sampai Nabi Tuhan datang. Nathan, Tuanku Raja, ada orang punya domba banyak. Tapi ada orang punya domba sito. Cuma satu aja. Tapi terus yang orang punya domba banyak ini ngambil dombanya yang satu. Daud bilang, itu orangnya? Ya, orang itu Tuhan sendiri. Langsung minta ampun saudara. Gak ada bilang, loh tapi kan saya raja. Bisa saudara, dia raja bisa dong. Dia bilang, kamu ini kan penasehat. Saya ganti you sama pendeta yang lain juga bisa. Kan raja, saya ada punya hak dong. Saya punya hak untuk didengar, dipatuhi. Tapi dia enggak begitu saudara. Itu yang bikin Tuhan tuh hatinya kepincut sama Daud tuh begitu ya saudara. Kalau selama kita tahu, oh iya, this is wrong. Saya udah bikin satu kesalahan, Tuhan ampuni saya. Bilang begitu saudara, Tuhan akan kasih kekuatan. Supaya kita carry on, kita bisa move on. Itu kekuatan datang dari Tuhan dan datang dari sebuah pengakuan. Orang psikologi duniawi aja, psikologi dunia aja bilang, pengakuan tuh punya efek yang baik bagi seseorang. Ngaku gitu. You salah, gak usah tedeng aling-aling gitu. Iya, salah. Tapi proses pertobatan you kan berbalik 180 derajat ke situ, berbalik ke arah yang berbeda. Itu dia udah. Dia tahu, oh ini salah ini, nanti saya hidupnya hancur. Saya mempertaruhkan semua yang sangat bernilai hanya untuk sesaat. Hanya untuk ego aku yang mau dipuji, diapain segala macam. Tapi ini aku pertaruhkan, aku bertobat Tuhan, aku berbalik. Diterima. Makanya ada 4 wanita itu di situ saudara. Supaya Tuhan selalu mengingatkan kita manusia. Memang kita tidak ada yang sempurna, tapi Tuhan Allah yang sempurna. Amin. Kita gak ada yang baik, tapi Tuhan yang baik. Amin saudara. Kita gak ada yang luar biasa, tapi Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa itu yang milih kita, yang ngampunin kita. Disitulah kita punya pengharapan. Disitulah kita punya pengharapan. Nah yang kelima selanjutnya saudara. Sekarang begini, bagaimana Maria memberitahu Yusuf mengenai kehamilannya. Ini gimana tadi saya katakan ya, waktu baru tunangan 3 bulan, Maria kan ini masa setelah tunangan tadi saudara lihat ya, masa persiapan. Kan 12 bulan. Yang penting kontak-kontak aja terus. Zaman itu kan belum ada WA, belum ada telepon segala macam. Maria bilang, kok aku pamit ke rumah Tante Elizabeth, ke rumah bibiku. Ya udah 3 bulan dia spend. Yusuf juga sibuk, repot sebuah. Tapi saudara dari apa yang kita baca di Alkitab ya.
Dari apa yang kita baca di Alkitab, memang Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa Yusuf memberitahu Maria. Nggak pernah. Sebenarnya nggak pernah. Kalau saya mau bilang, oh ada kemungkinan, nggak bisa saya ngomong gitu. Ada kemungkinan Maria kasih tahu Yusuf. Saya hanya lihat di Alkitab, kalau di Alkitab nggak ditulis, saya nggak ngomong. Itu aja. Di Alkitab nggak ditulis, saya nggak ngomong. Jadi memang Maria nggak memberitahu apa-apa kepada Yusuf. Tapi ini loh saudara, ini yang jadi beban juga buat Maria. Maksudnya gimana dia memberitahu Yusuf ya. Hal yang dia dapat dari Tuhan, yang dia sendiri yang ngerti. Dia sendiri yang tahu, ya badannya dia kok dia ngerti kan. Dia sendiri yang rasa. Saudara, banyak dalam hidup kita hari-hari ini bahkan selama belasan puluhan tahun, di dalam rumah tangga tuh mungkin hanya satu pihak yang tahu. Saya begini karena saya tahu Tuhan bicara sama saya, Tuhan janji sama saya, karena itu no matter what, saya tetap setia sama Tuhan. Dan saya nggak bisa share ini sama sembarangan orang. Bahkan sama pasangan saya sendiri pun saya nggak bisa. Sama anak kita punya anak-anak pun ada banyak hal yang kita mau bilang sama mereka, mau terangkan. Tapi ada banyak kali kita tutup mulut kan saudara. Kita tutup mulut sehingga anak kita doa, Tuhan gimana Tuhan? Anak ini mesti dibilangin, anak ini mesti gini. Tapi kita tahu bahwa Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Keselamatan anak-anakmu ada pada saya. Tapi kita mau bilang, kita mau apa segala macam. Kita kadang-kadang kan tahan mulut sampai kita capek hati gitu saudara ya. Ini yang terjadi dengan Maria. Ini yang terjadi dengan Maria. Tapi Maria karena itu Maria pergi kepada tantenya dia yang Elizabeth. Nah penting bagi kita di dalam masa-masa yang sukar seperti itu berada di dalam sebuah komunitas atau punya hamba-hamba Tuhan yang memang 1-2 orang yang kita appoint mereka untuk back us up. Untuk doa buat kita, untuk pokoknya topang kita. Harus begitu. Karena itu yang terjadi memang dengan Maria. Jadi apa yang saudara sedang gumulkan hari-hari ini, Tuhan bicara hari ini saudara. Sama dengan Maria. Jadi kita lihat di situ Maria pernah, apakah Maria pernah memberitahu? Enggak pernah. Jadi kita lihat di sini, nanti saya kasih ininya lagi ya saudara. Teladan, nah Maria ini tidak pernah bicara apa-apa dengan Yusuf. Nah karena itu saudara, waktu Maria pulang ke Nazaret, for some reason itu kita lihat Yusuf tahu. Nanti ada ayatnya di sini ya. Yusuf tahu itu saudara. Kalau saudara bisa kita mundur, saya majuin di ayatnya. Yusuf for some reason dia tahu. Ini nih. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya. Nah kenapa dia bermaksud menceraikannya? Laki-laki lah kita juga tahu gitu. Kalau udah 4 bulan, anak perempuan umur 13 sampai 15 tahun itu kan kurus kecil-kecil ya saudara. Dan kalau ada sesuatu yang melendung juga kan udah 4 bulan lumayan bisa ada lah. Tapi for some reason, gak tahu caranya gimana, tapi lewat ayat ini Yusuf tahu. Gitu aja. Jadi kita lihat di situ makanya dia bermaksud menceraikannya. Ketika ia mempertimbangkan, dia udah pikirin tuh. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, Tuhan udah bilang anak yang di kandungannya. Tuhan gak bilang, kamu tahu gak dia hamil? Enggak. Tuhan langsung bilang aja, karena Tuhan lihat, oh Yusuf udah tahu. Makanya dia bilang, jangan takut, anak dalam kandungannya dari Roh Kudus. Pokoknya for some reason Yusuf udah tahu. Karena itu dia bergumul saudara. Dia bergumul, waduh nanti saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana pergumulannya. Saya akan, sampai di sini ya. Yusuf itu rela untuk dipermalukan. Saya akan nanti mundur aja. Dia bergumul sedemikian rupa. Sampai dia mau menceraikan istrinya secara diam-diam. Tadi kan ada 2 ya, secara publik, secara diam-diam. Dia mau ceraikan.
Tapi Tuhan akhirnya hadir dalam hidupnya, mimpinya Yusuf. Yusuf jangan, anak dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Dan dia melakukan sama seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, salah satu hal dari karakter Yusuf yang harus dijadikan teladan adalah Yusuf rela untuk dipermalukan. Nah, ini maksudnya gini ya saudara. Di dalam, tadi saya katakan tunangan itu kan sama seperti pernikahan. Sama bobotnya, sama beratnya seperti pernikahan. Karena waktu seseorang mau bertunangan, di dalam istilah dari orang Yahudi saudara, itu mempelai perempuan, gitu jangan sampai di sini dulu deh. Nah, mempelai orang Yahudi itu melihat pernikahan pada zaman itu ya, berbeda dari zaman 1920, mungkin dari zaman 18 lah, beda banget. Zaman itu pernikahan dipandang sebagai sebuah transaksi. Just a transaction. Transaksi aja. Karena itu mempelai perempuan dipandang hanya sebagai properti. Milik. Kayak kita di Indonesia ya, kalau kita mau cari pembantu kan kita pergi ke broker atau ke agent ya. Sekali kita taruh duit gini-gini kan perjanjian. Pokoknya nggak gini 3 bulan apa, ya dia sama kita. Zaman itu seperti properti perempuannya. Jadi seperti kepemilikan saudara. Karena itu mempelai laki akan memberikan mas kawin atau dalam bahasa Inggris dikatakan dowry. D-O-W-R-Y. Mas kawin kepada mempelai perempuan. Nah pada masa itu ada 2 jenis mas kawin. Waktu lagi tunangan. Yang pertama namanya apa saudara? Mohar. Nah, itu. Namanya mohar. Mohar ini mas kawin yang diberikan ayahnya Yusuf kepada ayahnya Maria. Nah ini. Makanya saya ingin jelaskan ini karena saya mau saudara menangkap dan punya sedikit gambaran bagaimana strugglingnya Yusuf. Karena selama ini yang memang paling banyak tuh, Maria wanita luar biasa, Maria gitu. How about Joseph? Karena nggak kalah penting dan nggak kalah pergumulannya Yusuf juga saudara. Dia juga ngalamin hal yang berat karena sekarang saya akan jot down ke Bapak Ibu Saudara. Waktu tunangan aja dia udah mesti kasih mas kawin. Ada 2 jenis mas kawin. Papanya Yusuf kasih kepada papanya Maria. Nah mas kawin itu saudara, itu dianggap sebagai compensation. Compensate, karena apa? Papanya Maria kehilangan 1 anak. Kehilangan 1 anak perempuan. Jadi dikompensate. Saya pernah waktu udah lama sekali, mungkin hampir 13 tahun kali ya. Saya pernah jadi best man, teman saya orang Vietnam gitu. Nah, orang Vietnam punya budaya, saudara kalau mas kawinnya itu yang laki, ibunya akan memberikan perincian. Pemperincian approximate aja lah. Biaya dari hamil sampai brojol di rumah sakit, sampai kuliah, sampai bisa dapat kerja sendiri. Itu secara approximate dibikin harganya. Tapi juga karena udah hubungan baik gitu nggak mungkin dia tulis sampai miliaran juga. Akhirnya dari anaknya nggak kawin-kawin kalau begitu ya saudara. Ya waktu itu sih teman saya dari naik Maserati dijual naik Honda Accord gitulah. Jadi dia ada ketaruh 60.000. Nah kebetulan yang perempuan ini punya salah satu stasiun TV Vietnam di sini. Namanya Bang Bok Doi. Oh enggak, namanya enggak gitu ya. Jadi pokoknya gitulah, nah itu dibawa tuh. Nah ini juga begitu, ini to compensate karena papanya Maria kehilangan 1 anak. Papanya Yusuf ketambahan 1 anak. Jadi to compensate. Nah mohar juga bukan hanya untuk kompensasi tapi juga
itu akan dari misalnya taruhlah 10.000 gitu misalnya, 10.000 US dikasih sama papanya. Dari 10.000 itu ada sepersekian persen, saya nggak tahu berapa persen jelasnya, tapi sepersekian persen di put aside khusus untuk Maria. Khusus untuk Maria. Karena apa? Kalau nanti selama 12 bulan, tiba-tiba Yusufnya meninggal. Ketabrak badak atau ke apalah gitu ya, serangan jantung apa, mate gitu. Maria punya ada uang sedikit buat dia lanjut hidup. Karena pada zaman itu saudara, perempuan gak bisa kerja. Jadi kalau udah perempuan suaminya meninggal, makanya ada salah satu waktu Tuhan lagi jalan sama murid-murid. Dia melihat seorang ibu yang menangis karena anaknya baru meninggal. Tiba-tiba tergeraklah hati Yesus karena belas kasihan. Nah itu, karena Yesus tahu bahwa perempuan ini gak punya lagi pegangan hidup. Orang zaman itu perempuan pegangan hidupnya itu suaminya. Kalau sudah keluar dari rumah orang tuanya. Suaminya mati, anaknya kalau ada anaknya laki-laki anaknya. Kalau nggak ada, wah menderita dia. Itu bedanya. Kalau sekarang kan lain saudara. Aku masih cantik, ya kan? Masih banyak laki-laki juga gitu. Enggak gitu. Jadi dikasih itu semua untuk Maria. Jadi ini pertama namanya mohar. Yang diberikan ayah Yusuf kepada ayah Maria. Yang kedua namanya apa saudara? Matan. Bukan makan, ya, makan nanti kita makan ya. Tapi matan. Nah matan ini yang diberikan oleh Yusuf. Khusus Yusuf beri kepada Maria. Noni, ini dari Koko ya. Khusus. Itu juga untuk bukan hanya cover 12 bulan saudara. Setelah nanti 12 bulan ada udah pernikahan terus nanti meninggal. Itu dana-dananya yang dari situ itu. Sama nanti sama yang Yusuf ini berikan. Sebenarnya khusus untuk yang masa 12 bulan itu. Kalau ada sesuatu yang terjadi. Nah ini yang diberikan Yusuf kepada Maria. Lalu setelah mas kawinnya ini didapat sebuah jumlah gitu ya. Tadi saya katakan oke dari papanya misalnya berapa, misalnya 5.000 dari Yusuf 5.000 taruhlah. Dapat 10.000, oke yang 10.000 ditulis di sebuah paper waktu itu. Dinyatakan di stamp, di situ mas kawin dinyatakan resmi di dalam surat akte nikah. Udah langsung ditempel, tek. Nah saudara bayangin, setelah semua itu dilaluin Yusuf ya. Soalnya sebelum waktu mau tunangan, berdua, itu semuanya harus selesai, baru masa persiapan. Jadi udah selesai nih, dikasih mohar, dikasih matan, semua masa persiapan. Tiba-tiba waktu Maria pulang dari tantenya dan tante Elizabeth dan om Zakaria, Yusuf udah nggak enak perasaan gitu. Kok kayaknya gitu. Apa saya nggak tahu kan, nggak ditulis di Alkitab juga. Mungkin Marianya udah lebih banyak muntah-muntah atau apalah segala macam. Tapi Yusuf tahu. Dan itu yang buat dia akhirnya tadi udah berencana mau ceraiin. Gitu. Jadi saudara, takut wajar. Pemberani itu bukan orang yang gak pernah takut, no. Orang yang berani adalah orang yang melalui rasa takut. Jadi orang yang menang adalah orang yang bergumul dalam pergumulan. Kalau kita dikatakan lebih daripada pemenang, kita harus melalui proses pergumulan saudara. Dan Yusuf pun seperti itu. Dia takut, dia juga stres. Karena dia bilang, waduh papiku udah kasih begitu, keluargaku semua udah tahu ini repot nih. Bukan cuma repot, tapi di sisi lain dia juga cinta sekali dengan Maria. Dia cinta, dia bilang saya gak mau permalukan dia juga. Tapi saya mau ceraikan dia lah, secara diam-diam aja. Langsung Tuhan bilang, Yusuf jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang dikandungnya itu anak dari Roh Kudus.
Dan Yusuf melakukan apa yang menjadi perintahnya. Saudara, di sini kita lihat bahwa ada banyak dalam hidup kita diperhadapkan di dalam hal-hal yang sukar, yang berat. Kita takut, tapi karena justru kita takut itu kita datang kepada Tuhan, saudara. Jangan juga datang kepada orang lain. Yusuf juga orang yang mulutnya gak sembarangan. Kalau udah ada Facebook, ada sosial media saat itu, mungkin kalau tipenya Yusuf ini seperti orang-orang kebanyakan yang update status, aku lagi banyak pikiran. Nggak gitu, dia juga diem aja, saudara. Jadi ada hal-hal memang yang bisa dibicarakan, ada hal-hal yang gak bisa dibicarakan. Tapi ada hal-hal juga waktu Yusuf sedang seperti itu, dia tahu bahwa kalau udah Tuhan yang bicara, itu standarnya dia udah. Itu prinsipnya dia begitu. Kalau Tuhan bilang ambil, jangan takut. Oke. Ini juga dengan kita, saudara. Dalam pergumulan kita, kalau hari-hari ini ada banyak mungkin ketakutan, saudara. Ini mau ada virus baru, akhirnya kita bilang, ini kok gak selesai ya? Jangankan selesai gitu. Kayaknya kayak kita nonton film drama Korea, seri yang baru keluar, ini seri COVID baru lagi ada gitu ya. Nanti belum tahun 2022 datang, virusnya udah datang duluan kayak mobil. Mobil Toyota 22 tahunnya belum nyampe, mobilnya udah ada. Nah, ya. Ini sama juga lama-lama ya, tahunnya belum nyampe, virusnya udah nyampe duluan. Nanti masuk 22, belum nyampe Sincia, apalagi yang bakal ada. Kan kita semua berpikir begitu, maksudnya inilah saudara kenyataan hidup ya. Ada orang yang memang seperti itu, ada yang sangat ekstrim sampai aduh gimana Pak takut gitu. Atau ekstrim yang satu lagi yang masa bodo amat lah gitu. Bodo amat Pak udah, emang kalau udah mau kiamat ya kiamat, yang penting hidup hanya sekali. Nah ini justru karena hidup hanya sekali itu dia Pak hati-hati bos. Karena cuma sekali itu aja. Makanya hari ini saya ajak saudara kita yang ada ketakutan, ada hal-hal yang jadi pikiran kita saudara, datang kepada Tuhan. Amin. Kita cari wajah Tuhan. Kita tanya sama Tuhan sampai dia bicara sama kita. Sampai dia nyatakan sesuatu. Kalau kita, Pak tapi saya gak dengar suaranya. Mau tahu apa kehendak Tuhan? Baca Alkitab. Karena Alkitab itu perkataannya Tuhan. Amin saudara. Alkitab itu firman Tuhan. Amin. Kalau kita doa kita belum dengar, baca Alkitab. Nanti Roh Kudus akan bicara, dia akan berikan penekanan pada kita. Udah jalan terus. Atau tahan dulu, sabar. Di situ saudara. Jadi kita lihat apa yang terjadi dengan Yusuf juga bukan hal yang mudah. Dan kita lihat di situ saudara, yang pertama memang Yusuf seorang yang taat. Nah ini Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karakter Yusuf orang yang taat. Hari-hari ini orang pinter banyak saudara, orang sukses banyak. Tapi orang yang taat mungkin akan jadi semakin jarang saudara. Di dalam kita dunia ya kadang-kadang dalam pertarungan ada yang bilang mendapatkan kemenangan lebih mudah daripada mempertahankan kemenangan. Iya. Sama juga di dalam kita bisa dalam hubungan mengasihi, mempertahankan hubungan, kasih. Memang juga susah. Tapi saya mau kasih tahu jauh lebih susah kalau untuk mengobatinya lagi saudara. Jadi kita lihat bahwa masa-masa ini Tuhan kasih kita contoh seperti Yusuf yang taat. Yusuf juga seorang yang melindungi, protektor. Dia mau melindungi Maria. Udahlah, saya gak mau nanti dia nama baiknya tercemar, bahkan bisa kehilangan nyawanya segala macam. Dia melindungi dan dia juga saudara Tuhan yang memberikan pada saat itu ya saudara. Kalau di sini kan di keluarga biasanya yang punya anak mama atau papa yang kasih nama anaknya. Dua-dua, papa atau mama? Papa ya, gak mungkin tetangga ya. Si papa atau mama gitu. Jadi kadang-kadang nama papa nama mama digabung jadi nama sendiri, nama anaknya ya kan jadi nama. Saat itu
Yang beri nama itu Allah Bapa, dia kasih hak untuk memberi nama kepada siapa saudara? Yusuf. Itu adat budaya orang Yahudi. Nanti kalau Tuhan Yesus lebih dari 8 hari, kan mesti disunat 7 hari itu ya. Setelah 8 hari itu, di depan gereja, papanya menyatakan namanya akan disebut Immanuel, Yesus Kristus. Nah, Yesus tuh nama umum, kayak Budi, nama umum. Tapi Kristus itu adalah nama yang diberikan Allah Bapa, itu statusnya dia sebagai Sang Penyelamat, Kristus. Kalau Immanuel, iman itu Imanu, itu artinya bersama, di dalam. Immanuel, Allah. Jadi Allah di dalam manusia. Ajaib ya saudara ya. Jadi dikatakan seperti itu. Dan dikatakan dikasih sama malaikat, beri dia nama itu. Yang dikasih hak dan dikasih tugas adalah Yusuf. Dari situlah baru Paulus belajar mengenai konsep adopsi dari situ. Karena sebenarnya Yusuf itu papa adopsinya Tuhan Yesus. Bukan papa asli. Karena kan dikandung dari Roh Kudus, bukan dari benih laki-laki. Jadi Yusuf tahu. Yusuf tahu dan dia mencintai wanita. Dia mencintai Maria, saudara. Kita diberi anugerah, saudara ya. Untuk bisa merasakan, maksudnya dalam hubungan, dalam kasih pria dan wanita, suami dan istri. Itu kan kadang dibilang di balik kebesaran seorang pria ada wanita ya. Nah itu saya koreksi deh. Sebenarnya di balik kehebatan seorang pria ada istri. Nah mestinya begitu. Ada istri yang suka berdoa. Kalau di balik pria ada wanita, wanitanya siapa? Belum tentu istrinya. Bener gak? Belum tentu istrinya. Gak usah ngomong tentang Elon Musk dan lain-lain, itu hanya 0,0 berapa persen dari jumlah manusia. Yang seperti Bezos, Elon Musk, gak usah dikalkulasi juga lah. Tapi di balik kebesaran ada seorang istri. Karena apa? Dengan menyebut istri berarti dia berkeluarga, punya orangnya dapat dipercaya. Amin saudara. Ada istri yang suka berdoa. Dan itulah indahnya. Wanita kalau kita kasih cinta, kita kasih, dia bisa kembalikan berkasih-kasih buat kita. Kita berikan benih, dia kembalikan sama kita anak. Betapa luar biasanya Tuhan. Tapi kalau kita kasih hal yang tidak baik, dia bisa kasih kita badai. Iya kan? Wanita itu hidup untuk dicintai. Tapi pria itu mencintai untuk bisa hidup bahagia. Waduh, Instagram moment. Amin. Tepuk tangan saudara. Iya. Kita kasih benih, dia kasih kita anak. Waduh. Diberkatilah kita tuh saudara. Makanya hubungan kita di keluarga tuh gak ada yang dapat tergantikan. Itu nilainya jauh daripada semua-semua. Kalau mau pikir apa-apa kita lihat worth it gak? Yang kita pertaruhkannya apa? Aduh. Jadi kita lihat wah. Wanita hidup untuk mencintai, untuk dicintai. Tapi pria mencintai supaya bisa menikmati hidup. Dia pulang udah ada yang masak. Dia ngatur ini, wah hari ini saya minta permisi istri saya pulang lebih dulu. Karena udah sakit saudara. Udah dari hari Jumat badannya udah gak karuan. Saya udah kerok sampai biru, ya masih mesti tidur lebih banyak kayaknya ya. Ya kadang-kadang kita juga suka ribut, cekcok. Kalau saya udah mau terlambat ya dia banyak ngoceh. Kalau saya bilang, wah kan saya gini. Saya udah mulai begitu, ntar dia ngomong. Kamu kira aku juga gak capek? Aku juga kerja. Aku kerja Senin sampai Jumat. Aku kerja 8 jam, 9 jam aku kerja. Aku pulang ngurusin anak-anak punya PR. Udah aku diem lah.
Kita berdua kalau bilang capek, kita berdua juga capek. Tapi kalau dia udah ngomong gitu, saudara, hati saya udah, ya oke. Oke, saya salah. Kita kan kadang-kadang kalau udah capek ya emosi yang langsung gitu. Saya juga masih gitu, pada dia udah ngomong gitu bilang, oke. Iya betul, kamu juga capek. Kamu masih ngurus banyak, bayar-bayar bil, atur segala macam, ya kamu yang ini. Saya ini semua, kamu ngatur bagian lain. Iya betul. Itulah hubungan. Dan Yusuf mengerti itu, saudara. Dia tahu betapa sulit jadi Maria. Dia ngerti bagaimana semua yang sudah dilalui oleh Maria. Dia bilang jangan, saya gak mau permalukan dia. Dia melindungi Maria. Dan saudara, kenapa Tuhan pilih Yusuf? Akhirnya kita bisa tahu juga sedikit. Karena anak melihat apa yang dilakukan orang tua dan bukan yang dibilang. Itu betul. Saya baru-baru ini kan kalau lagi capek di rumah habis makan, ini saya ngaku aja nih saudara ya, beberapa kali tuh sampai gitu. Nah sebelum itu semua, Cece-nya udah saya ajarin. Sama Tio diajarin. Cece-nya udah ngerti, udah gede lah, udah tahu dia, udah lebih ini. Nah Tio enggak, diajarin, no kalau ini tutup mulut, bilang excuse me atau gitu. Nah belakangan saya udah 3 kali tuh saya ingetin, saya pernah gitu ya. Dia pernah lagi kita bawa kemana dia gitu. Gitu. Nah itu tandanya apa? Anak yang ngikutin yang kita ngomong. Dia lihat apa yang kita buat itu. Ada saya pikir cilaka. Habis itu wah ini caranya bukan kita yang ngomong. Gua yang mesti. Akhirnya kita berdua kalau jadi orang sopan-sopan di rumah pokoknya. Sampai buang angin segala macam juga mesti dibikin saudara. Kalau nggak anak ini cilaka bener. Jangan diikutin bener. Nah itu kan. Pakai baju rumah segala macam kalau apa. Saya pernah begini. Lagi mau pakai celana dalam saya ada robek gini kan bilang. Itu kita orang Indonesia. Selama masih bisa dipakai, pakai terus ya kan. Tapi katanya ingat nanti kalau ada telepon 911 celananya jangan bolong-bolong. Gitu. Jadi kita udah begini. Nah di situ juga kita lihat. Dia udah menanya, what happened with your pants? Wah udah deh, udah begini, hati-hati. Yusuf juga gitu. Dan ternyata saudara, Tuhan Yesus banyak dipengaruhi oleh Yusuf. Memang hidupnya tuh cuma tercatat 4 pasal aja di Alkitab. Dan dalam 4 pasal juga cuma satu kalimat. Gak banyak ngomong tentang Yusuf. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan mamanya, saudara-saudaranya Tuhan Yesus tuh by the way punya Maria dan Yusuf punya 7 anak. 3 perempuan, 4 laki-laki. Yang tulis kitab Ibrani itu adalah Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Dulu waktu kecil juga bercanda kan. Ucup gitu-gitu. Udah gede-gede, udah tahu dia Mesias kan dia juga pertama si Yakobus. Wah, koko gua Mesias gitu. Dan saya pikir kalau di surga ntar gimana, wah itu luar biasa saudara. Maria dan Yusuf 7 anak. 3 perempuan, 4 laki-laki. Nah 3 yang lain itu saudaranya Tuhan Yesus. Cowok-cowok. Tuhan Yesus yang paling pertama. Dan yang disebutkan di firman Tuhan Matius 1 ayat 18 tadi saudara ya. Dikatakan dan Yusuf tidak tidur dengan Maria sampai Maria melahirkan Tuhan Yesus. Itu juga the man of integrity. Gak disentuh gitu, dia tahu ini kudus. Tunggu sampai prosesnya selesai semua. Jadi dia lihat Yusuf ini memang melindungi saudara. Dan Yusuf itu murah hati, merciful. Bukankah kita juga harus murah hati? Kita lihat orang apa segala murah hati. Di gereja ini ya saudara, ada banyak kita beragam-ragam tipe karakter orang. Macam-macam ruangan ini. Salah satu yang paling unik di ruangan ini juga ada yang namanya Pak Sam Sudiarto alias Pak Toto. Wah, kalau kita ngobrol-ngobrol, beliau udah ngomong, wah saya mah diem aja, begini-begini. Amerika bang begitu-begitu. Kita sudah tahu, itulah Pak Toto. Amin saudara. Kita nggak perlu kita adu debat. Karena kita tahu itu memang Pak Toto. Nah itu loh saudara. Menaruh diri kita di tempatnya orang lain.
di tempatnya orang lain. Kita nggak bisa paksakan pikiran kita tuntut orang lain sama seperti pikiran kita, nggak bisa. Kita mesti taruh juga seperti itu. Dan Yusuf murah hati, dia merciful, dia bilang saya nggak ingin Maria. Walaupun dia juga tetap pikir, ini kan memang orang lagi bertobat tuh pergumulannya itu saudara. Kita sudah maafin nih ya. Nanti itu keputer lagi di pikiran kita loh. Karena kita dari kecil kita dipaksa untuk mengingat kan. Ingat 1+1, ya itu matematika gak perlu diingat. Sejarah, kimia, apalagi kalau gurunya Tante Sin. Kita mesti hafal rumus kan. Belum lagi dibantu Cimeling. Itu rumus semua. Nanti ketemu Pak Leo lo diperiksa kimia lo ini gimana. C kali segala macam, waduh. Tapi waktu saya SMA saya biologi sih. Mau bandel juga masih biologi. Suka kimia tapi gak begitu suka karena kalau udah ketemu rumus, waduh. Nah kita kan dipaksa untuk mengingat ya. Begitu kita melalui masalah pergumulan, Tuhan bilang udah. Lupakan memang lupakan. Tapi waktu kita proses memaafkan, proses rekonsiliasi, itu kan keputar semua lagi di pikiran kita kan saudara. Dia udah gituin gua, udah beginiin. Itu begitu saudara, saya ngalamin juga soalnya. Ini tadi itu begitu, aduh. Jadi masih mikirin sama dengan Yusuf. Dipikir udahlah, saya nggak ngomong siapa-siapa lah, udahlah nikah lah gitu. Dia bengong, dia mau tidur ini ya itu keputar lagi tuh. Aduh, tapi udah hamil. Siapa itu hamil? Itu Maria sama siapa sih? Bukankah Maria anak baik-baik? Saya kenal papa mamanya semua. Ada kemungkinan besar 2 orang ini sebenarnya dijodohin. Kemungkinan besar. Kenal, kenapa dia udah hamil sih? Aduh, nah itu berputar lagi. Kita tuh dalam proses pertobatan tuh sering kali begitu. Itu hal yang paling berat memang. Kita maafin, kita iniin, kita ngaku. Nanti iblis memutar lagi itu video dan ngomong kepada kita, itu lu memang gak worth it. Yang bego tuh lu memang orangnya begini, ditipu terus. Kapan lu bisa berhasil? Dari dulu lu ditipu, lu dibegoin, lu dipergunakan, lu begini. Kapan lu bisa berdiri bagi diri lu? Nah itu iblis semua yang kerja. Ini juga Yusuf begitu. Dia udah bisa ini, dia pikir lagi. Akhirnya dia berkesimpulan, udahlah gue ceraiin aja diem-diem. Roh Kudus Tuhan, malaikat Tuhan datang. Jangan Yusuf. Jadi kita bisa belajar di situ saudara. Yusuf murah hati. Ya. Yusuf juga bertanggung jawab. Dia memberi pengaruh besar bagi Tuhan Yesus. Ini rela dipermalukannya. 2 mas kawin, Mohar dan Matan. Nah, saya akan tutup dengan ini memang. Ia akan melahirkan anak, nah ini ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, kata malaikat Tuhan. Dan engkau, nah ini malaikat Tuhan bilang, engkau yang akan beri nama tuh engkau. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wah luar biasa ya saudara. Cuma ayat pendek ini aja ya. Itu sebenarnya bisa jadi seminar, bisa jadi khotbah seri banyak. Saya cuma padatkan sedikit aja. Cuma dari kata-kata itu aja. Tapi bagaimana Yusuf, orang yang mungkin nobody. Tapi dipilih Tuhan jadi orang yang istimewa. Waktu dipilih Tuhan kita jadi istimewa. Waktu Tuhan hadir, waktu Tuhan lakukan sesuatu, kita jadi istimewa. Kita jadi orang yang mampu melakukan apa saja. Tapi itu kuncinya. Kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan dan taat seperti Yusuf. Keesokan harinya ia melakukan sama seperti yang diperintahkan. Udah, taat. Amin saudara? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita persiapkan hati untuk mengambil perjamuan. Kita berdoa sebentar untuk firman Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan sudah bicara bagi kami melalui Roh-Mu yang kudus. Firman-Mu berkata Tuhan bahwa Yusuf seorang yang murah hati, seorang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami belajar teladan Yusuf. Kami belajar bagaimana Tuhan mengorkestrate, mendesain, dan mengerjakan sejarah hidup manusia. Tuhan tidak memandang masa lalu, Tuhan tidak memandang kesalahan, kegagalan, tapi Tuhan melihat potensi dan melihat pengorbanan Kristus bagi kami ya Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, kami tidak ada istimewanya. Tapi ketika Tuhan mati dan bangkit bagi kami, kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kami menjadi berharga. Hidup kami menjadi istimewa karena apa yang sudah Tuhan lakukan, bukan karena apa yang kami lakukan. Tapi semata-mata hanya karena apa yang Tuhan lakukan. Terima kasih Tuhan, kisah Maria dan Yusuf ini sepanjang sejarah hidup manusia tidak akan pernah habis diberitakan. Karena kami tahu firman Tuhan selalu baru setiap saat. Ada hal-hal baru yang Tuhan singkapkan. Dan kami mengerti, melihat sisi-sisi yang lain yang kami belum pernah lihat. Bagaimana Tuhan beracara dengan Maria, bagaimana Tuhan juga beracara dengan Yusuf. Kami belajar semua itu, ternyata Yusuf dan Maria manusia yang sama seperti kami. Punya pergumulan, punya kelemahan. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini di awal bulan Natal ini ya Tuhan. Kami mau membuka hati, biarlah minggu-minggu depan ini saudara Tuhan, kami akan semakin masuk jauh lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Dan menghargai momen-momen di mana Tuhan pernah menjadi manusia. Bahkan mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur berkati setiap keluarga yang hadir. Biarlah menjadi kekuatan, menjadi jawaban doa. Dan menjadi satu pewahyuan yang baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan. Nanti ya saya minta petugas bisa maju ke depan. Bapak Ibu bisa tundukkan kepala, kita siapkan hati bersama-sama. Yesus, kami bersyukur. Berkati tubuh dan darah Yesus. Setiap tangan yang akan mengambilnya. Ada kuasa, ada kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Saudara yang sudah mendapatkan bahan perjamuan bisa sama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mati bagi kami. Tuhan sudah menderita gantikan kami. Tuhan sudah menyerahkan nyawamu bagi kami ya Tuhan. Supaya kami yang harusnya dibinasakan namun kami memperoleh hidup yang kekal. Kami memperoleh anugerah, bahkan kami mendapatkan status yang baru sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena Tuhan yang sudah mati bagi kami. Setiap kami Tuhan punya rencana yang indah. Dan untuk itu Tuhan, kami mengangkat roti ini, kami ada di dalam perjamuan ini bersama dengan Tuhan sebagai sebuah perjanjian ikatan yang baru bersama dengan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan atas tubuhmu dan atas pengorbananmu bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan atas darahmu dan bilur-bilurmu yang sudah tercurah di Bukit Golgota. Pada saat engkau menyerahkan nyawamu, maka pada saat itulah engkau sedang memberikan anugerah dan hidup bagi kami, bagi seluruh dunia ini. Kami percaya darahmu dan bilurmu bukan saja menyembuhkan segala penyakit kami, namun juga akan menghancurkan segala sesuatu yang datang daripada iblis. Akan menghancurkan segala ikatan, segala macam keterikatan kami kepada dunia, kepada iblis, kepada apapun juga akan dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar di hadapan Allah akan menjadi kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu kami diciptakan untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan atas darah dan bilur-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Nanti saya minta dengan hormat Pak Leo akan berdoa mengucap syukur atas perjamuan kudus yang boleh kami semua ambil pada sore hari ini. Haleluya. Mari kita sama-sama menundukkan kepala dan mengucap syukur. Ya Bapa Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Baik ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan pada hari ini kami sempat mengadakan perjamuan kudus bersama-sama dengan semua keluarga di sini ya Tuhan. Untuk memperingati kasih setiamu ya Tuhan. Pada bulan ini ya Tuhan, kami sudah melalui semua bulan-bulan sebelumnya Tuhan dalam masa pandemi ini. Tapi Engkau tetap menjaga kami. Dan terutama pada bulan ini ya Tuhan Yesus. Bulan ini kami akan memperingati hari lahir Tuhan Yesus. Yaitu keselamatan yang membawa Engkau berikan pada kami. Untuk menebus kami yang tidak layak menjadi layak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih dengan cerita-cerita ini Yusuf. Berikan kami hikmat ya Tuhan pada saat kami berkata-kata. Biar apa yang keluar dari mulut kami ya Tuhan bisa menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandunan bagi orang lain. Biarlah setiap tingkah laku kami ya Tuhan Yesus pada bulan ini hanya mencerminkan kasih Kristus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Tuhan atas kasih setiamu Tuhan. Ya Tuhan, tuntun kami selalu ya Tuhan Yesus. Kami senantiasa menunggu uluran tangan-Mu ya Tuhan. Jangan palingkan muka-Mu pada tempat lain ya Tuhan Yesus, tapi lihatlah kami selalu. Supaya kami tidak jatuh ya Tuhan. Kami selalu mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Tapi kedagingan kami lemah ya Tuhan Yesus. Tuntun kami selalu ya Tuhan Yesus. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Kami tahu itu ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh jiwa raga kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menuntun kami sebagai gembala yang setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. In Jesus' name I pray. Amen. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita pada sore hari ini. Nanti saya bisa minta Tante Sin akan berdoa dari tempatnya saja. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu, rahasia-rahasia yang Haleluya, dalam sekali haleluya, untuk membawa sisa kehidupan kami lebih mengerti akan rancangan Tuhan yang luar biasa. Biarlah Engkau memberkati Pak Sam Tuhan dalam pelayanannya agar tiap-tiap kali firman dibagikan menjadikan kami orang yang mau dilahirkan kembali. Amin. Karena Tuhan, kesempatan untuk bertobat adalah waktu yang sangat singkat. Amin. Maka itu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami semua Haleluya, yang sore hari ini boleh mendapatkan rahasia yang terpendam itu. Kami mau melakukan dengan kekuatan Roh Terima Kudus. kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang ini waktunya kami mau mengembalikan berkat-berkat-Mu dan biarlah persembahan yang kami berikan boleh Tuhan Kau Terima kasih pakai Tuhan. untuk melebarkan kerajaan Amin, surga. amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Mari kita memberi dengan sukacita saudara. Nanti petugas persembahan akan menjalankan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang melihat ibadah ini secara online juga dapat memberikan melalui Zelle atau Venmo dengan alamat address faithfulfic@gmail.com atau untuk cash atau cek bisa juga menghubungi Pak Samuel Gosal dengan informasi yang sudah tertera. Puji Tuhan. Sambil kita memberikan perpuluhan persembahan ucapan syukur kita saudara, saya akan langsung masuk kepada pengumuman untuk Bapak Ibu juga. Kalau hari ini tidak melihat Pak Aseng sedang menjemput keponakannya dan anak daripada cicinya yang pesawatnya hari ini sebenarnya delay ya Bu Arin ya. 3 jam, waduh, jadi tadi masih stranded di LAX. Jadi doakan semua diberi kelancaran, sehat-sehat semuanya. Juga keluarganya Pak Aseng hampir semua ya. Ini yang terakhir ya. Oh iya, keluarganya Pak Aseng sudah banyak sampai. Nanti keluarga Bu Arin juga akan menyusul untuk
sampai di LA untuk pernikahan saudara. Jadi bantu doa supaya semua dilancarkan, ditolong Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Hari ini juga kita akan melihat pengumuman yang selanjutnya. Kita ada doa virtual saudara setiap hari Rabu dan Jumat jam 7.30. Jadi Bapak Ibu dari tempat masing-masing bisa kita sama-sama berdoa pada jam itu, jam 8 maaf ya, Rabu dan Jumat. Jadi kita masing-masing ada doa pada jam itu dari tempat masing-masing. Juga nanti hari Sabtu minggu depan ini tanggal 11 kita ada care group. Nah ini care group yang terakhir tahun ini saudara, jadi saya ngundang saudara untuk kita bisa sama-sama ikut dalam Zoom care group. Juga kita terus dapat mengikuti ibadah doa dari Pastor Daniel Herudin dari hari Senin sampai Jumat. Kalau doa siang, waktu LA itu sekarang jadi 10.30 malam, saudara bisa ikut juga doa. Tinggal buka Facebook atau kita kirim linknya bagi Bapak Ibu Saudara. Juga pagi. Di sini siang kalau itu bisa ikut juga dengan Pastor Daniel yang siang, yang tadi Senin sampai Kamis, siangnya sekitar jam, pagi, ada yang paginya, kalau siang di Indonesia ya saudara, di sini malam, yang pagi di Indonesia di sini jam 3 siang, ya jam 3 siang waktu Amerika, bisa ikut juga. Ya, mohon doa dan bantuan doa Bapak Ibu Saudara bagi negara Amerika, negara Indonesia khusus negara Israel, dan bagi gereja ini, bagi saya sendiri keluarga dan juga bagi para pelayan segala semua. Juga kita akan masuk kepada penghujung tahun. Nah terakhir sebelum itu mungkin saya mau menyambut ada Bapak yang baru datang. Iya, selamat malam Pak, bisa diperkenalkan namanya Pak? Pak Anwar, selamat datang, selamat malam, puji Tuhan. Wah, senang sekali bisa hadir. Dan oh iya, kalau gitu multimedianya bisa selamat datang Pak Anwar ada ketikan. Tapi ya udahlah. Welcome ya, selamat datang. Kita bersyukur. Kita juga hari ini tidak melihat Ibu Berta ya Tante Sin ya. Oh iya ulang tahun, iya betul-betul ada ulang tahun. Betul-betul ada ulang tahun. Nah, nanti minggu depan ini agak sedikit berbeda karena minggu depan banyak yang pergi ke pernikahan nih saudara. Tapi sayanya ada di sini. Jadi kalau minggu depan saudara mungkin bisa nggak ngelihat Ibu Airin, Pak Aseng, Pak Leo, Ibu Lina. Bisa nggak ngelihat Tante Sin atau Ibu Meling. Tapi sayanya ada di sini. Karena waktu pernikahannya waktunya sama. Nanti kalau saya nggak di sini juga, waduh repot ini. Jadi nanti jangan kita akan atur masalah transportasi dan lain-lain, kita bisa bicarakan selebihnya, tapi ya itu untuk minggu yang akan datang. Kita ada Natal dari gereja FIC Desember 26. Jadi kita siapkan semuanya untuk Natal Desember 26. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa malam hari ini. Tuhan kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, Pak Aseng, Ibu Berta, Tante Sandy, kami berdoa buat mereka, Tuhan juga melawat dan memberkati mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Teddy Soehartono yang masih sakit, Tuhan memberkati beliau, memberikan kesembuhan, bahkan melakukan mujizat-Mu, dan keselamatan terjadi bagi seluruh keluarga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa bagi Pak David, Ibu Lilian. Terima kasih atas anugerah Tuhan bagi mereka. Kalau hamba boleh sempat bicara lewat telepon beberapa hari yang lalu, mengetahui keadaan mereka baik dan sehat. Kami terus berdoa bagi Ibu Lilian dan Pak David ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga buat Ibu Meing yang akan nanti periksa kembali ke dokter. Tuhan berikanlah kekuatan kesehatan bagi beliau. Pak Budi kami terus berdoa. Tuhan terus berikan kekuatan kesehatan, anugerah berkat rahmat-Mu Tuhan bagi keluarga ini. Tuhan kami berdoa juga buat semua anak-anak, cucu-cucu dimanapun mereka berada. Tuhan juga
memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini ya Tuhan, karena Tuhan baik bagi kami dan kami pulang membawa berkat anugerah yang besar daripada Tuhan. Kami juga bersyukur malam hari ini Pak Anwar dapat bersama-sama dengan kami. Kami tahu bukan sebuah kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang besar lewat semua ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Angeline, anak daripada Ibu Meling, code untuk ujian nurse-nya semua sudah keluar. Kami mengucap syukur. Kami yakin pasti Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Apapun Engkau izinkan karena ada sesuatu yang indah di balik segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa malam hari ini dan kami mengangkat tangan menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dari tempat ini dengan membawa rahmat dan anugerahnya yang besar. Apabila Engkau mendengar firman Tuhan, taat dan setia Engkau menyimpan dan melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah Engkau di dalam keluarga, rumah tangga, di dalam pekerjaan, usaha, bisnis dan sekolahmu akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub membuat Engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pemeliharaan dan kekuatan melalui Roh-Nya yang kudus akan memampukan kami hidup di dalam kebenaran, hidup melakukan firman Tuhan, dan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, bahkan hidup bersama dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus, nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Selamat hari Minggu juga Ibu Aicing.